akan menjelaskan pengertian dari literasi TI. Secara umum, literasi TI yang merujuk pada perangkat kemampuan dan keterampilan secara individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, bahkan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Hingga literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa. Dalam bahasa Latin, literasi biasa juga disebut dengan literatur. National Institute for Literacy menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan literasi adalah kemampuan untuk membaca, menghitung, menulis, berbicara, bahkan memecahkan masalah. Tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, maupun masyarakat. Education Development Center, atau sering disebut juga dengan EDC, juga turut menggambarkan pengertian keluarga dan masyarakat. Education Development Center atau EDC juga turut menggambarkan pengertian dari literasi, yakni kemampuan individu. UNESCO juga menjelaskan bahwa literasi adalah seperangkat kemampuan yang nyata, khususnya keterampilan connecting dalam membaca, menulis yang terlepas. Dari konteks di mana keterampilan yang dimaksud diperoleh dan bagaimana cara memperolehnya. Pemahaman seseorang mengenai literasi ini akan dipengaruhi oleh kompetensi bidang akademik, kompetensi nasional, instruksi nilai-nilai. Always through the highs and the lows will be always. We will be always. Membahas mengenai teknologi informasi. Literasi informasi yang digunakan saat ini merupakan terjemahan dari kata informasi literasi. Kalau istilah literasi informasi mulai dari Amerika Serikat sampai Dasawara 1970-an penting, serta landasan dasar LI tidak sepenuhnya memenuhi kesempatan di kalangan ilmuwan informasi. Katakan orang yang literasi informasi adalah orang-orang yang terlatih dalam aplikasi sumber daya dalam pekerjaannya. Strategi pemahaman dalam literasi teknologi informasi dibagi menjadi beberapa hal, yaitu yang pertama, untuk membaca, yang kedua, mengajukan dan menjawab pertanyaan, yang ketiga, memeriksa struktur teks, yang keempat, membuat prediksi, yang kelima, membuat kesimpulan. Keenam, mengintegrasikan situs baru dengan pengetahuan sebelumnya. Yang ketujuh, membuat gambar visual presentasi. Yang kedelapan, menunjukkan apa yang penting. Kesembilan, skimming, scanning, dan seleksi membaca. Yang kesepuluh, meringkas dan menganalisis. Yang kesebelas, berurusan dengan informasi grafis. Yang ke-12, pemantauan dan pembaikan pemahaman. Yang ke-13, menafsirkan dan mengevaluasi informasi. Dan yang ke-14, menjelajahi teks. Manfaat literasi. Berikut ini manfaat-manfaat tentang literasi. Yang pertama, menambah pembendaharaan kata atau kosakata seseorang. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja otak karena saling digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Yang ketiga, mendapat berbagai wawasan dan informasi baru. Yang keempat, kemampuan interpersonal seseorang akan semakin baik. Yang kelima, kemampuan memahami makna suatu informasi akan semakin meningkat. Meningkatkan kemampuan variabel seseorang. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang. Yang kedelapan, membantu meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi seseorang. Kesembilan, meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata yang bermakna dan menulis. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip literasi. Ada beberapa prinsip penting dalam pengembangan literasi di suatu lembaga pendidikan. Menurut Kelly Burns 2009,
Berikut ini ialah beberapa prinsip pengembangan literasi di sekolah, yaitu yang pertama, bersifat berimbang. Setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda, suatu dengan yang lain. Sekolah harus menerapkan prinsip ini dalam menerapkan strategi dalam membaca dan variasi bacaan. Yang kedua, bahasa lisan sangat penting. Setiap siswa harus dapat diskusi dengan suatu informasi dalam diskusi terbuka yang mungkin terjadinya perbedaan pendapat. Dengan begitu, diharapkan siswa mampu menyampaikan pendapatnya dan melatih kemampuan berpikir lebih kritis. Yang ketiga, berlangsung pada kurikulum. Menurut Kiren Blin, seharusnya program literasi diterapkan pada seluruh siswa dan tidak tergantung pada kurikulum tertentu. Dengan kata lain, kegiatan literasi menjadi suatu kewajiban bagi seluruh guru di bidang studi. Layak untuk dihargai dan dirayakan di setiap sekolah. Yang keempat, pentingnya keberagaman. Keberagaman ialah suatu yang dapat dilakukan dengan cara menyediakan berbagai buku bertema kekayaan budaya negara Indonesia sehingga siswa lebih mengenal budaya, bangsa dan turut serta dalam melestarikannya. Jenis-jenis literasi. Yang pertama adalah literasi media. Literasi media adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mendekonstruksi pencitraan media. Kemampuan untuk melakukan hal ini ditunjukkan agar pemirsa sebagai konsumen media atau termasuk anak-anak menjadi sadar atau melek tentang cara media dikonstruksi atau dibuat dan diakses. Literasi media muncul dan mulai sering dibicarakan karena media seringkali dianggap sumber kebenaran. Dan pada sisi lain, tidak banyak yang tahu bahwa media memiliki kekuasaan secara intelektual di tengah publik dan menjadi medium untuk pihak yang berkepentingan untuk monopoli makna yang akan dilempar ke publik. Karena pekerjaan media bebas untuk mengkonstruksi fakta keras dalam konteks untuk kepentingan publik atau pro bono publico, dan merupakan bagian dalam kebebasan pers, freedom of the press. Tanggung jawab atas suatu hasil rekonstruksi fakta adalah berada pada tangan jurnalis, yang seharusnya netral dan tidak dipengaruhi oleh emosi dan pendapatnya akan narasumber dan bukan pada narasumber. Yang kedua adalah literasi digital inklusif. Literasi digital inklusif atau disingkat dengan LIDI adalah bagian dari program Hackathon Merdeka yang spesifik mengajarkan literasi digital kepada anak-anak sekolah serta SMP di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Karena targetnya adalah anak dan remaja, materi yang diajarkan adalah game development. Program ini pertama kali diinisiasi di Sleman, Yogyakarta dan ditularkan ke daerah-daerah lain sebagai percontohan. Yang ketiga adalah literasi informasi. Literasi informasi merupakan kemampuan untuk menemukan dan menggunakan informasi dalam kehidupan. Beberapa organisasi kepustakawanan memiliki definisi berbeda mengenai konsep literasi informasi. Menurut Chartered Institute of Library and Information Professional atau CILIP, literasi informasi adalah kemampuan berpikir secara kritis dan menarik penilaian secara berimbang terhadap seluruh informasi yang ditemukan dan digunakan. Kemampuan ini bermanfaat bagi seorang untuk mencapai dan mendeskripsikan pandangan yang berbasis informasi yang memadai serta untuk terlibat sepenuhnya dalam masyarakat. Sedangkan American Library Association atau ALA mendefinisikan literasi informasi sebagai serangkaian kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk menyadari kapan informasi dibutuhkan dan kemampuan untuk merapatkan, mengevaluasi dan menggunakan informasi yang dibutuhkan secara efektif. Beberapa upaya telah dilakukan untuk menghubungkan literasi informasi dengan beberapa konsep literasi lain yang berkelindan.
antara lain literasi komputer, literasi digital, dan literasi berkaitan dengan pemanfaatan perpustakaan. Di Indonesia, misalnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki program Gerakan Literasi Nasional. Gerakan ini berfokus pada pengembangan aspek literasi dasar yang terdiri atas 6 aspek, yaitu literasi baca tulis, numerasi, sains, finansial, digital, dan budaya dan kewargaan. Yang keempat adalah literasi numerasi. Literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk a. Bisa memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan, dan mengomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. B. Bisa menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk grafik, tabel, bagan, dan sebagainya untuk mengambil keputusan. Yang kelima adalah literasi sains. Literasi sains adalah pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains, membangun kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual, dan budaya, serta meningkatkan kemauan untuk terlibat dan peduli dalam isu-isu yang terkait sains. Yang keenam adalah literasi budaya. Literasi budaya adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Sementara itu, literasi kewargaan adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Baiklah, sekian pembahasan materi tentang literasi TI dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya Yolanda akan undur diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.